itulah janji kami ya Bapa. Kami mau tetap setia mengiring Engkau sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Kami percaya Engkau terus membimbing dan menolong kami Tuhan. Dan saat ini saatnya Kau berkati kami dengan kebenaran-Mu. Anak-Mu sangat terbatas, oleh sebab itu pakailah sebagai alat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bubuhkan hikmat pengertian ilahi, urapi hamba-Mu ini dan urapi kami semua. Sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami terima, dan boleh kami hidupi. Sehingga semakin hari kami boleh semakin layak di hadapan-Mu. Berbicaralah dan segala kuasa yang berusaha mencuri kemuliaan-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam dan demi nama Yesus. Mari yang siap menerima taburan firman Tuhan, katakan bersama saya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Coba kasih salam kanan kiri saudara, tanyakan bagaimana kabarnya pagi ini, begitu ya. Ada sukacita atau tidak, diberkati Tuhan atau tidak ya. Saudara diberkati Tuhan? Iya pasti, pasti Tuhan tidak akan melewatkan saudara. Tuhan pasti pelihara hidup saudara dari hari ke hari. Sehingga seberapa berat masalah yang saudara hadapi, ya, seberapa besar pergumulan hidup saudara, semuanya bisa saudara lalui dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, tema untuk bulan Agustus ini yang diberikan kepada kami oleh Ibu Gembala adalah hidup orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Dan saya coba ambil subtema jangan meleset lagi. Ya, jarang ya kita dengar tema seperti ini. Jangan meleset lagi. Dan ayat yang diberikan Ibu Gembala terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Begini bunyinya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pertanyaan yang bisa muncul, apa yang bisa kita peroleh, yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Saya dapatkan minimal ada 2 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikesankan atau disiratkan dari ayat tadi bahwa walaupun sudah dimerdekakan dari dosa, artinya kita sudah dibebaskan dari dosa, dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, ya. Kita itu masih punya potensi, kita itu masih punya peluang, ya. Kita itu masih cenderung, ya, untuk hidup dalam dosa. Ya, ayat tadi mengatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kesempatan untuk kehidupan, berarti masih ada kesempatan. Kita masih bisa melakukan
dosa, maksudnya begitu. Dan ini sudah saya sampaikan, saya kupas minggu lalu ya dalam ibadah sore. Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan dari ayat tadi bahwa ketika kita itu sudah dimerdekakan, dosa kita sudah ditebus, ya. Jangan kita berbuat dosa lagi. Sekali lagi tadi dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ya, berarti dengan kata lain kalau kamu sudah merdeka, ya jangan berbuat dosa lagi. Masalahnya apa? Masalahnya apa yang dimaksud dengan dosa? Nah, ini harus jelas terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa itu dosa? Kalau saudara tekun membaca Alkitab dan meneliti, kata dosa itu dalam Perjanjian Baru banyak dipakai kata hamartia atau hamartano yang artinya meleset atau tidak tepat sasaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan suatu saat Tuhan Yesus itu berkata kepada orang yang sudah lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, ya. Setelah Tuhan Yesus sembuhkan, dia berkata begini, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya jangan meleset lagi, ya. Kepada perempuan Samaria yang akan dirajam batu karena kedapatan berzina, lalu Tuhan Yesus bela-belain dan Tuhan Yesus pun tidak menghukum, membiarkan wanita itu pergi, tapi dengan satu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Jangan meleset lagi. Kata dosa dalam kedua ayat tadi, dalam bahasa Yunani, teks aslinya itu hamartano, hamartia. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pasti hafal Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, kata dosa dalam kedua ayat tadi, dalam bahasa aslinya juga dipakai kata hamartia atau hamartano, ya, yang artinya apa? Meleset. Meleset itu ibarat anak panah yang dilepas tetapi tidak tepat betul pada sasaran. Ya, seperti saudara lihat dalam gambar ini. Ya, kebetulan ini jauh semua melesetnya. Betul Saudara? Tetapi kalau yang melepas anak panah ini pinter ya, melesetnya itu sedikit. Paling tidak jauh dari titik tengah. Nah, kalau titik tengah sebelahnya 9, bisa di angka 9 atau di angka 8. Tapi kalau ini kan di angka 3, di angka 1, di angka 2. Jauh melesetnya ya. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Nah, begitu Saudara. Dan yang namanya meleset itu tidak menjadikan manusia itu jadi bengis, jadi bejat, atau susah diatur. Manusia itu enggak akan jadi seperti binatang. Tapi manusia berdosa itu masih bisa berbuat baik dan masih bisa bersikap santun, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting kita mengerti. Jangan saudara pikir ya, kalau orang berdosa itu tidak bisa berbuat baik, enggak bisa santun, enggak Saudara. Masih bisa. Ngerti Saudara? Jadi, jangan saudara berpikir kalau saudara merasa sudah baik, ada enggak ya di sini yang merasa sudah baik? Coba tengok kanan kiri saudara. Kelihatan ya saudara. Atau
Kita merasa orang itu memandang kita itu sudah baik, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak pernah masuk penjara. Kita tidak pernah tertangkap tangan oleh KPK, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kita menolong orang yang susah. Ya, kita sudah pergi ke gereja dengan rajin. Kita sudah melayani Tuhan, bahkan menjadi aktivis, ya, atau hamba Tuhan. Ya, kita tidak boleh merasa sudah tidak berdosa. Kita tidak boleh memiliki perasaan sudah tidak meleset lagi, saudara. Enggak bisa kita begitu. Ya, saudara. Kalau cuma semacam itu, cuman gara-gara tidak melanggar hukum moral umum, lalu kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, kita santun. Nah, itu orang-orang yang beragama lain pun juga banyak yang seperti itu, saudara. Banyak. Bahkan di negara-negara yang ya tidak mengakui adanya Tuhan, itu pun penduduknya ada yang baik, santun. Nah, kalau seperti itu, lalu bedanya apa kita dengan mereka? Bedanya apa kekristenan dengan kehidupan keberagamaan, saudara? Kalau kita masih dalam level itu, kita enggak mungkin bisa jadi saksi Tuhan. Enggak mungkin. Kita bisa menjadi utusannya, apalagi menjadi utusan yang berkenan. Padahal sangat jelas Alkitab berkata, kita itu dijadikan saksi, dijadikan utusan. Amin. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ya. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Utusan loh Bapak Ibu Saudara, enggak main-main. Utusan siapa? Tuhan. Kita enggak bisa jadi saksinya, maka kita harus tampil beda. Harus memiliki kualitas hidup lebih daripada rata-rata orang. Kalau masih sama Bapak Ibu Saudara, kita itu enggak mungkin bisa menanggung beban orang-orang lain. Kita enggak mungkin bisa menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ya, maka itu harus kita mengerti dengan baik. Karena gereja kita memiliki visi menjadikan umat yang layak bagi Tuhan. Layak sebagai saksi, layak sebagai utusan, ya saudara. Kita juga harus mengerti bahwa keberdosaan atau dosa itu tidak hanya menyangkut ya perbuatan yang tampak mata, yang kelihatan, tetapi juga menyangkut sikap dan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Juga menyangkut keadaan batiniah kita yang murni, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Matius 5 ayat 20, ya apabila hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari para ahli Taurat dan orang Farisi, ya sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sampaikan ini kepada para muridnya. Tadi saya keliru, tadi saya ngomong kepada ahli Taurat dan orang Farisi, bukan kepada para muridnya. Ya, dia katakan kalau kehidupan keberagamaanmu enggak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu enggak pantas masuk surga. Bahkan tegas dikatakan, kamu tidak
akan masuk surga. Nah, saudara, kata lebih benar itu dalam teks aslinya dipakai kata dikaiosune. Yang artinya tidak hanya menyangkut kebenaran yang terkait dengan hal-hal lahiriah, tetapi juga meliputi keadaan batiniah seseorang. Sikap hati, kemurnian hati seseorang di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah sebabnya dalam kekristenan yang namanya membunuh itu bukan saja kalau kita mengakhiri nyawa orang lain dengan batu, dengan tangan kosong, dengan senpi, ya, senjata apa senpi itu? Api atau sajam, senjata tajam, bukan. Tetapi ketika kita melakukan fitnah, mengatakan sesuatu hal yang tidak benar atas diri seseorang, itu sudah bisa dikenakan pasal rohani membunuh. Karena itu membunuh karakter seseorang, saudara. Baru berpikir jorok dan tidak senonoh, itu sudah kena pasal berzina. Mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia, itu juga sudah bisa dikenakan pasal berzina secara rohani, saudara. Dikaiosune, lebih benar, bukan hanya dari yang tampak, tapi yang tidak tampak. Coba saya ajak saudara berpikir tentang kejadian atau peristiwa sembuhnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara pasti kenal betul kisah ini. Sudah berapa tahun orang itu lumpuh, saya tanya saudara. Setahun, 2 tahun? Enggak. 38 tahun dicatat di Yohanes 5 itu. Ayat 14, 38 tahun. Nah, ya, 38 tahun berusaha untuk sembuh. Dia tahu air di kolam Bethesda satu saat malaikat Tuhan datang menggoncangkan, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya paling dulu dia sembuh apapun sakitnya. Iya kan? Lama kan dia sakit, lalu kisahnya singkatnya dia disembuhkan Tuhan Yesus. Kan begitu? Yang pernah kita pikirkan atau tidak itu ini. Kenapa Tuhan Yesus itu berkata jangan berbuat dosa lagi? Pernah enggak saudara berpikir, kok Tuhan Yesus ngomong seperti itu, emangnya dosa apa yang diperbuat orang lumpuh itu? Apa Tuhan Yesus tahu? Apa dulu gara-gara dia pembunuh? Enggak boleh kita duga-duga, karena Alkitab enggak berkata demikian, semua harus Alkitabiah saudara. Benar enggak saudara? Coba kenapa? Apakah karena perbuatannya 38 tahun nongkrong loh itu di dekat kolam Bethesda? Kenapa? Nah, apa Tuhan Yesus bisa nebak-nebak? Enggak. Tuhan Yesus ngerti dari apa yang diucapkan oleh orang lumpuh itu. Di dalam ayat sebelumnya, Yohanes 5 ayat yang ke-7, ya. Orang lumpuh itu berkata begini, Tuhan ketika malaikat itu menggoncangkan air itu, ya, tidak ada orang loh yang nolong aku. Sehingga ketika aku berusaha turun sendiri ke kolam itu, ya, kedahuluan orang lain, aku nggak bisa sembuh. Bicara apa saudara? Sikap hati. Dia tidak punya sikap hati yang benar. Ya, menghadapi kelemahan fisiknya, menghadapi sakitnya, dia memiliki sikap hati yang menyalahkan orang lain. Amin. Menyalahkan keadaan. Nah, Tuhan Yesus tahu itu. Itu artinya sikap hatinya meleset, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan meleset lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi benar, ya,
Yang namanya keberdosaan itu nyangkutnya tidak hanya ke hal lahiriah, tapi batiniah, saudara. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, dosa itu jahat. Dosa itu menyebar, juga menular. Dan kalau tidak diselesaikan, akan membinasakan kita. Tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga akan membunuh jiwa. Jadi yang namanya dosa itu mengerikan. Ngomong ke kanan kiri, dosa itu ngeri loh. Ini perlu kita sampaikan saudara. Kenapa? Kita lihat banyak orang yang menganggap hal ini sepele saudara. Kebanyakan orang Kristen menganggap dosa itu sebetulnya dianggap sepele, dianggap kecil. Ya, sini ada enggak ya yang menganggap dosa itu kecil? Coba kasih tahu sebelah-sebelah, jangan main-main kamu. Ya saudara. Buktinya apa? Buktinya mereka merasa fine-fine saja, merasa aman-aman saja. Karena dalam pikirannya dosanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Enggak menyadari kalau masih ada kodrat dosa. Enggak menyadari kalau tubuh daging ini masih penuh dengan potensi dosa. Sehingga tidak ada upaya untuk memperkarakan kemelesetan yang terjadi di dalam dirinya. Enggak pernah dipersoalkan, enggak pernah diperkarakan. Ya. Dan enggak sadar kalau kemelesetan itu semakin hari juga semakin besar Bapak Ibu Saudara. Karena enggak pernah diurus. Ya. Rumah laba-laba aja enggak diurus jadi banyak. Betul enggak? Rumah semut itu yang satu titik tahu-tahu jadi garis kok saudara. Benar enggak saudara? Ada di rumahnya yang sarang laba-laba atau rumah semut Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Loh malah ditinggal pergi. Dibersihin dulu Bu. Nah padahal Bapak Ibu Saudara ketika dosa kita sudah ditebus, ya Tuhan mau kita tidak berbuat dosa lagi. Tidak meleset lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang bisa muncul, meleset dari apa? Jawabnya meleset dari pikiran dan perasaan Allah. Ya. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa harusnya memiliki pikiran dan perasaan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau sampai tidak, itu namanya meleset, namanya tidak tepat sasaran, namanya luncas. Itu dosa dan itu jahat saudara. Maka kita harus selalu berusaha, kalau kita merasa sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita harus selalu memiliki pikiran dan perasaan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Satu saat ketika Tuhan Yesus itu cerita ke para muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan di sana dia akan mengalami aniaya dan penderitaan yang hebat. Dia bahkan akan dibunuh dan dia akan mati di kayu salib. Sebagai seorang murid tentu tidak menginginkan itu terjadi. Dia tarik, Petrus tarik Tuhan Yesus mendekat kepadanya lalu berkata, ya, sekali-kali itu tidak akan terjadi terhadap engkau guru. Ya, dicatat di Matius 16 ayat yang ke-22. Ya, Saudara, kelihatannya ini kan baik. Kelihatannya juga rohani, Bapak Ibu Saudara. Benar enggak Saudara? Tetapi pikiran yang ada di dalam benak Petrus ini bukan pikiran Allah. Karena kalau itu terjadi justru ya
rencana besar dari Allah Bapa itu gagal total. Tuhan Yesus tidak bisa lagi menyelesaikan pekerjaan Bapa. Pikiran Petrus ini pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menghardik dengan keras dan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Karena apa yang kau pikirkan itu bukan pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Engkau menjadi batu sandungan bagiku, kata Tuhan Yesus. Jadi bicara dosa itu menyangkut pikiran Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, itu dosa, itu jahat. Dan itu berarti kita melawan Allah. Kita sedang memberontak kepada Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak menempatkan Tuhan di dalam hidup kita dengan benar. Orang yang meleset itu jahat, saya catat di sini enggak ya? Dalam pemandangan Tuhan. Ya, karena itu sama halnya melawan Tuhan. Ada enggak seterusnya diklik coba? Enggak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pilihan kita, keputusan kita, perkataan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu berarti meleset, itu hamartia, itu berarti dosa, dan Tuhan tidak menghendaki itu ada di dalam hidup setiap kita, yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma tidak melakukan perbuatan dosa yang tampak mata, itu mudah saudara. Yang sulit itu mengatasi hal-hal yang dipandang umum itu sesuatu yang wajar. Atau hal-hal kecil yang sudah terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Kita enggak sadar kalau itu sejatinya meleset, kalau itu sejatinya dosa. Karena kita pikir sudah biasa kita lakukan. Karena kita pikir itu wajar-wajar saja di mata orang lain. Misalnya apa? Dalam penggunaan waktu. Kita itu sering menyia-nyiakan waktu kita. Ada kesempatan untuk berdoa, memilih untuk tidak berdoa. Di sini kayaknya enggak ada kalau yang itu. Iya kan saudara? Lebih suka menggunakan waktu untuk aktivitas atau perbuatan yang tidak mendewasakan kerohanian kita, yang tidak menumbuhkan iman kita. Kita tapi sering enggak sadar, banyak waktu kita yang terbuang, cuman gara-gara nongkrong, gara-gara nyekrol. Nyekrol apa salah toh Pak nyekrol? Enggak salah, enggak salah. Boleh coba saudara menitin ketika saudara nyekrol itu berapa menit. Dengan lampu lalu lintas itu lama mana saudara? Lama mana saudara? Lama nyekrol ya. Dan kalau sudah nyekrol tahu, waduh ini kok bagus, forward saudara. Diteruskan, dikirim. Padahal cuma sekedar gitu. Walaupun kadang itu bermanfaat ya, tetapi tidak dikerjakan, cuma di forward saudara. Di sini juga enggak ada yang kayak begitu. Di sana, di luar sana yang banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, itu hal-hal kecil Bapak Ibu Saudara yang tidak kita sadari. Ya, yang tidak membawa kepada pertumbuhan rohani kita. Juga di dalam membelanjakan keuangan. Ya. Tanpa sadar kita itu sering suka-suka. Kalau nyanyi sih pinter. Suka-sukamu Tuhan.
Gitu ya, suka-sukamu Tuhan gitu. Tapi kalau faktanya suka-sukaku Tuhan, ya kan? Faktanya begitu. Merasa kita yang cari, kita yang punya, nggak ada yang larang kok. Ya suka-suka gua, ngapain lu pusing begitu ya. Biasanya kan seperti itu. Akibatnya, efeknya apa? Efeknya ya uang belanjaan, gaji yang diterima cepat apa? Habis ya. Saya baca tulisan ya, bunyinya gini, gaji itu seperti wanita menstruasi, katanya begitu ya. Datangnya bulanan, habisnya seminggu, katanya begitu. Saya ketawa baca itu. Saya renungkan, kok ya pinter ya. Mungkin yang buat filosof itu ya. Filosof, tapi bukan filosof Yunani. Filosof truk gitu ya. Aduh saudara, ya, sering kali seperti itu. Susah ya saudara. Memang kenyataannya seperti itu. Ya. Juga apa saudara? Yang menyangkut sikap hati. Sikap hati. Sikap hati kita tuh sering meleset. Cenderung sukanya menguasai orang lain. Kalau bisa semua itu diatur saudara. Ini di sini juga enggak ada. Kalau sedikit enggak ada saudara. Ya saudara. Maunya ngatur tapi enggak mau diatur. Ya. Merasa sok tahu, sok pinter. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, ya, yang tidak sesuai dengan pendapatnya, itu mesti salah. Yang benar aku, karena aku ngerti itu. Apa kamu ngerti? Coba tanya sebelah. Tanya sebelah, aku begitu enggak? Coba tanya. Aku seperti itu enggak? Gitu. Nah, tolong dijawab, enggak, kamu enggak begitu. Ntar kalau saya ngomong begitu, lu marah gitu ya. Jadi enggak seperti itu saudara. Ya, sukanya ngatur, sok tahu. Aduh, susah saudara. Ada ya yang seperti itu. Berarti kita punya gejala jiwa yang sama. Saudara sama saya sama, berarti makhluk yang sama, bukan berasal dari planet lain ya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, apalagi saudara, pokoknya intinya merasa benar, yang lain dianggap salah Bapak Ibu Saudara. Sukanya membanggakan diri. Wah ini juga gejala sikap hati yang sering tidak kita sadari. Kalau ngomong saudara, enggak langsung to the point, muter. Ibarat dari sini mau ke Srabinoto Suman di depannya tuh muter dulu kali larangan. Baru belok ke Yosudarso ke sini. Tapi di perjalanan itu ada unsur-unsur membanggakan diri, saudara. Aku kok enggak tahu toh kamu, siapa aku? Aku kok seringkali kita begitu Bapak Ibu Saudara. Ketidaktulusan masih banyak ya ada di dalam diri kita. Kita harus jujur mengakui itu saudara. Kita itu sering tidak tulus, ngomongnya A padahal kemauannya B ya. Banyak seperti itu dan masih banyak lagi. Jadi betapa beratnya kekristenan. Tapi memang kenyataannya begitu, kekristenan itu berat. Bahkan bukan hanya berat, tapi sangat berat saudara. Karena kekristenan yang benar itu menyita segenap hidup kita. Enggak mungkin hidup kita tersisa kalau kita itu mau memiliki kekristenan yang benar Bapak Ibu Saudara. Karena standar kekristenan itu tinggi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus sendiri, di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah
kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, Bapak Ibu. Ya, targetnya itu sempurna supaya bisa beda dengan rata-rata orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kan lemes toh kalau ngomong ini. Amin, Saudara. Iya. Saudara harus ngerti dulu, sempurna di sini maksudnya apa? Sesuai yang Tuhan mau, jangan bingung dulu. Sesuai standarnya Tuhan. Yang Tuhan ingini apa? Itu yang harus kita lakukan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh beli ini, beli itu. Tetapi itu maunya Tuhan atau maunya kita sendiri. Bukan tidak boleh kita suka ini, suka itu. Tapi Tuhan suka enggak? Itu pertanyaannya, saudara. Amin. Pertanyaan lain yang bisa muncul, kalau begitu apa bisa ya Pak kita sempurna? Sering dalam hati kita bertanya seperti itu. Pak, apa bisa ya kita itu sempurna? Saya dulu juga berpikir begitu, saudara. Apa bisa kita sempurna? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Jawabnya bisa. Kenapa bisa? Karena itu perintah Allah. Enggak mungkin Allah bohong. Amin. Enggak mungkin Allah main-main atau mempermainkan kita. Ayo, you lompat itu tinggi 1,5 meter. Tuhan pasti tahu kapasitas kita. Kalau kita mampu lompat itu. Amin. Enggak mungkin. Ya. Tuhan tahu kita enggak mampu lompat setinggi 1,5 meter, ya. Lalu dia ngomong, lompat itu 1,5 meter. Mempermainkan kita. Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kamu itu loh dicobai oleh keinginanmu sendiri. Kalau keinginanmu itu selalu kau turuti ya, menjadi matang, ya berbuahkan dosa dan akhirnya membawa kepada kebinasaan, saudara. Bisa karena itu perintah Tuhan, amin. Ngomong ke sebelah-sebelah, bisa, kok kamu ngomong gak bisa? Bisa, ya saudara. Yang kedua apa saudara? Kenapa bisa? Yang kedua, karena kita itu dipanggil untuk merdeka, bukan dibiarkan begitu saja. Setelah Tuhan tebus dosa kita melalui darahnya di kayu salib, istilah Jawanya itu enggak kita langsung dicolke, wes sak karepmu. Enggak saudara. Kita itu dibedakan dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengalami ya atau yang tidak dijadikan umat pilihan. Karena apa? Kita diperlengkapi dengan Injil keselamatan, Injil kebenaran, dan juga kita diberikan Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan, saudara. Firman, Injil kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan kita dari dosa. Amin, saudara. Kita diberi itu, orang di luar sana enggak dikasih, itu masalahnya. Kita diberi Roh Kudus, Roh Kuduslah yang memberikan kita kesanggupan, saudara. Sekarang masalahnya tergantung kita, apakah kita mau serius untuk tidak meleset lagi atau tidak, saudara. Kita mau serius enggak? Saudara mau serius enggak? Benar. Saya senang kalau yang jawab sedikit. Daripada yang jawab banyak, tapi tidak melakukan, kata Bu Hana loh ya, bukan saya. Coba, saudara mau serius? Ah, kalau perkewo sama saya, tanya aja sebelah-sebelah. Kamu serius enggak? Tanya benar saudara. Ya, biarlah itu urusan kita dengan Tuhan ya saudara. Saya enggak mau menghakimi ya. Tidak ada yang bisa memaksa kita. Enggak bisa, kamu mesti serius, kamu mesti sempurna,
Nggak ada yang memaksa kita. Siapa tuh yang bisa maksa kita? Orang tua kita nggak bisa. Gembalanya malah lebih susah, saudara. Nggak ada yang bisa. Betul, kita itu punya kehendak bebas kok, saudara. Nggak ada yang bisa memaksa. Kita juga belum sempurna, Pak, Bu. Kita juga belum sempurna. Tapi ketika kita memiliki niat yang serius, kita memiliki tekad yang sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang bisa melarang kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Setan pun gak bisa menghalangi kita untuk mencintai Tuhan, saudara. Untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Gak ada yang bisa menghalangi kita. Dan kalau kita memiliki tekad, niat yang serius, kita pasti akan selalu memperkarakan diri kita setiap hari di hadapan Tuhan. Kita pasti punya waktu duduk diam di kaki Tuhan, bukan hanya meminta, tapi memperkarakan kemelesetan-kemelesetan kita. Kita selalu memiliki waktu untuk melatih kepekaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, seperti gini, kalau saya berdiri di sini tahu-tahu saya, gitu. Kok menengok ke belakang toh Pak, sepertinya tadi ada yang lewat, benar ada yang lewat. Kok tahu? Peka, benar. Ya, ya kalau Secret Service ya misalnya pengaman presiden itu punya kepekaan yang tinggi, saudara lihat situasi gitu tahu, oh ini ada ancaman. Kok bisa? Karena dilatih. Sama, kita akan punya kepekaan untuk mendeteksi kemelesetan yang ada di dalam diri kita. Kita akan sadar, wah aku meleset ini. Betul saudara? Ya. Dan ketika itu kita lakukan, Tuhan akan bimbing kita. Kenapa saya katakan atau saya pilih kalimat Tuhan akan bimbing kita? Karena yang namanya kesempurnaan di dalam kekristenan itu bukan satu titik tapi garis panjang. Bukan satu momentum, satu kejadian atau peristiwa yang instan. Oh ujuk-ujuk sempurna begitu. Enggak Bapak Ibu. Ujuk-ujuk tahu-tahu bisa mengerti yang Tuhan mau. Enggak begitu saudara. Maka saya katakan Tuhan akan bimbing kita. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, setiap saat. Sehingga semakin hari kita semakin peka akan kehendak Allah. Semakin hari kita akan semakin layak seperti tema visi kita di hadapan Tuhan. Kita semakin berkenan, kita semakin menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hidup kita. Ya, karena yang namanya kesempurnaan di dalam kekristenan itu proses panjang yang berkesinambungan. Artinya ada kaitannya, nyambung terus. Seperti kalau kita menghitung angka, 1, 2, 3, 4, 5, nyambung terus. Seperti kalau kita lihat mutasi keuangan dalam neraca atau dalam buku besar. Saldo bulan ini 100, lalu ini jadi modal awal bulan depan. Lalu pengeluaran pemasukan saldo akhir ini jadi modal awal lagi. Berkesinambungan, terus berlanjut, terus terkait. Dan itu sepanjang umur kita. Jadi proses kesempurnaan itu sepanjang umur kita. Jadi adalah salah kalau ada orang yang berpikir sudah merasa sempurna benar. Enggak ada yang sempurna benar, tapi kita mau memilih untuk sempurna, Bapak Ibu Saudara. Begitu maksudnya. Ya. Orang yang seperti ini bukan tidak punya kemauan, tetapi memilih untuk melakukan kehendak
daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan tidak punya kesempatan untuk melakukan dosa, tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa. Ya. Dan sampai pada akhirnya tidak diketemukan lagi kesalahan di dalam hidup kita. Sulit dicari kesalahannya di dalam hidup kita. Seperti yang dialami Daniel. Ya, di dalam Daniel 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan tidak diketemukan kesalahan kecuali dalam hal ibadahnya, Saudara. Dicari supaya salah, mau disalahkan enggak bisa. Nah, itu berarti dia sudah menuju kepada kesempurnaan. Seperti Yusuf yang dikagumi Firaun, ya, di dalam Kejadian 41 ayat 38 di mana Firaun sampai ngomong, di mana kita bisa menemukan orang macam begini yang penuh dengan roh Allah. Karena yang tampak bukan Yusufnya, tapi yang tampak kuasa ilahinya, wibawanya, roh ilahinya yang tampak, Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang seperti ini pasti tidak takut mati, Saudara. Daniel enggak takut mati, betul enggak, Saudara? Sadrah, Mesakh, Abednego enggak takut mati. Dan pasti orang-orang seperti ini mempersembahkan hidupnya tanpa batas hanya untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Segenap hidupnya, segenap kekuatannya dipakai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur Saudara kalau hari ini kita diberi nasihat, diberi peringatan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ini Saudara perlu tahu bukan untuk saudara, tetapi juga untuk saya. Juga untuk saya. Jadi mari kita bersyukur selagi masih diberi kesempatan bertobat, bertobatlah. Jangan meleset lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara, upah dosa adalah dan itu tidak bisa dibatalkan. Itu tidak bisa dibatalkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang namanya maut, yang namanya kebinasaan, keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya, itu tidak bisa kita hayati. Piye to rasane nek binasa, piye to rasane kalau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, enggak bisa kita hayati. Kecuali kita mengalaminya sendiri. Sayangnya ketika kita mengalami sendiri, keadaannya sudah tidak bisa diubah lagi. Lah bisanya ngubah kapan, Pak? Tak kasih tahu. Sekarang. Ngomong ke sebelah-sebelah. Brosis sekarang waktunya begitu. Bukan nanti, ya. Jadi gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya, ya. Dan berjuanglah untuk tidak meleset lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan Saudara. Haleluya. Coba Saudara renungkan firman Tuhan, lalu Saudara ajukan pertanyaan kepada diri Saudara sendiri. Sudahkah Saudara menyenangkan hati Tuhan selama ini? Sementara Tuhan berkati hidup Saudara secara luar biasa, Tuhan beri Saudara kekuatan dari hari ke hari menjalani pergumulan hidup Saudara, sehingga Saudara bisa lewati. Saudara lindungi Saudara, sehingga Saudara aman bisa ada di tempat ini. Tapi sudahkah Saudara menyenangkan hati Tuhan? Kalau Saudara merasa sudah, tanyakan dalam diri Saudara, dalam hal apa Saudara sudah menyenangkan hati Dia. Sudahkah Saudara membawa jiwa-jiwa buat Tuhan, menangisi jiwa-jiwa yang akan terhilang? Sudahkah Saudara memiliki beban terhadap orang-orang kesusahan, orang-orang susah?
Kalau sudah, coba tanyakan saudara, apakah saudara menolong supaya masalah mereka selesai, ataukah supaya mereka bisa kenal Yesus melalui hidup saudara? Coba renungkan saudara. Kita periksa diri kita masing-masing supaya kita bisa mengenali kemelesetan-kemelesetan yang ada. Percayalah kalau kita memberi diri untuk berubah, Tuhan akan membimbing kita. Dia sabar di dalam mendidik kita. Ya, dia sabar saudara. Dia selalu beri kartu kuning kepada kita. Dia Allah yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tolak firman Tuhan. Jangan tolak. Karena ketika saudara menolak firman berarti menolak Dia. Karena firman adalah pengetahuan dari Allah. Firman adalah perkataan dari Allah sendiri. Mari kita pujikan ini. Silahkan Pak Hendro bantu saya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Sungguh-sungguh saudara, pujikan ini. Ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari awal saya undang saudara bisa bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tundukkan kepalamu. Tuhan, bentuklah sambil memuji Tuhan. Terus lakukan hubungan dengan Tuhan. Hayati betul setiap kalimat dalam pujian. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita akan pujikan sekali lagi lebih bersemangat. Saya rasakan saudara kurang bersemangat. Mari saudara, kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Pujikan pujian ini dengan sungguh. Sebagai komitmen yang baru kita kepada Tuhan. Saya minta
wanita yang memujikan terlebih dahulu dan kaum pria bisa berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Musiknya dibuat agak bersemangat, bisa enggak itu? Ini kan lambat sekali musiknya. Yuk. Wanita yang pujikan, pria berdoa. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang badai lemas beri. Gantian, pria yang pujikan, wanita berdoa. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama lebih semangat. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. sekali lagi, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jadikan hari ini adalah hari di manakah kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, amin. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Hanya ini tujuan hidup kami. Hanya ini Tuhan kerinduan hati kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, hanya ini kerinduanku Tuhan. Itu Kerinduanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau mengingatkan kepada setiap kami. Hari ini Tuhan, kami tidak mau meleset lagi daripada Engkau. Kami mau seturut dengan pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat berkat ilahi yang telah kami terima pada pagi hari ini. Supaya kami tidak meleset lagi daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat yang layak bagi Engkau. Biarlah kami terus Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya setiap hari kami Tuhan memikirkan kehidupan kami. Memperkarakan hidup kami. Supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Kami tidak meleset dari pikiran dan perasaan-Mu. Tetapi kami selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Mampukan kami Bapa.
bimbing kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi umat yang layak bagi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang mempertajam kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami kepada hari ini Tuhan, supaya kami terus menjadi umat yang layak bagi Engkau, supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami, berakar dalam hidup kami, supaya kami terus tegak berdiri, berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, berkati dalam kehidupannya, pekerjaannya, kesehatannya, dan juga setiap pergumulannya Tuhan. Dan kemanapun beliau Engkau utus Tuhan, Engkau urapi dengan pengurapan yang selalu baru, pewahyuan yang selalu baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi ini, dan umat Tuhan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami boleh menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu pada pagi hari ini, berkat yang sama akan kami terima. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin.